berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Berapa banyak kita percaya hari ini ada berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu baru buat setiap kita. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kami buka hati kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kami menang bersama-Mu Tuhan.
sendiri Tuhan. Kami mau percaya, berserah, dan bersyukur apapun keadaan kami saat ini. Apapun yang kami alami, meskipun kami belum melihat, tapi kami mau percaya Engkau melakukan mujizat dan rancanganmu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami rindu bersuka cita sebab kami percaya Engkau menjamin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama kita berkata, amin. Semua siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita menyembah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Boleh sing. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Panggil nama Yesus, 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 nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Come on and sing Southern Pop, nyanyikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Panggil nama Yesus, 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 nama Yesus. Oh, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, gunung yang tinggi. Kau say, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, clap your hands. Hey. Seluruh bumi sujud menyembah Kau Tuhan. Mari dengan tangan terangkat sama-sama nyatakan, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Sorak-sorak bagi Tuhan. Berapa banyak kita percaya kita punya Allah yang dahsyat? Lambaikan tangan kita tinggi. Tepuk tangan lebih meriah buat Yesus. Lord, you are good, and your mercy endureth forever.
People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, song. You are good. Thank you, Lord, for your goodness to me. Hari yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on, say, you are good. Woo! So good, so good. Hey. Engkau baik Tuhan. Katakan, you are good and all the time, all the time. You are good, you are good and all the time, all the time. Yeah, you are good, yeah, all the time, all the time. You are good, Jesus, all the time, all the time. You are good. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Woo! Umat Tuhan katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan kita, katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Thank you, Lord Jesus. Ooh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, from generation to generation, say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you. Sing hallelujah, 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 we worship you for who you are. We worship. Sambil tepuk tangan di atas sama-sama, saudaraku. We worship for who you are. Yeah, for who you are. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Who you are, yeah. Who you are. You are good. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin, amin. Silakan duduk kembali, saudaraku yang terkasih. Shalom saudara, saya Natalia Paat senang dapat hadir menjumpai saudara untuk menyampaikan informasi serta kegiatan yang terdapat di NDC yang kami rangkum dalam NDC News.
Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Pendaftaran Discipleship Class telah dibuka. Kelas dilaksanakan secara on-site dan online. Pendaftaran dan info selengkapnya melalui NDC App di menu NDC Class. Pendaftaran terakhir pada 7 Mei. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau dengan melakukan scan kode QR menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sekretariat dan Revival Night diliburkan mulai 21 hingga 26 April dan aktif kembali pada Kamis 27 April. Kabar gembira, NDC kembali mengadakan perjalanan rohani ke Israel dan Mesir dengan pembimbing rohani Pastor Joshua Husada. Selama 11 hari, kita akan mengunjungi tempat-tempat semasa Yesus hidup dan membuat mujizat. Informasi NDC Holy Land Journey dapat menghubungi Bapak Stephen dan Ibu Yani. Sistem penggembalaan dan pemuritan di NDC adalah melalui core. Ada satu masa di awal kehidupan pernikahan kami, mungkin 3-4 tahun yang lalu, Tuhan boleh izinkan kami terpuruk dari segi finansial. Dan pada saat itu kami beruntung banget kami ketemu dengan komunitas core, di mana dengan komunitas core ini kami bisa meresponi secara positif apa yang kami alami pada saat itu, dan kami justru lebih dekat dengan Tuhan. Dan hal itulah yang mungkin Tuhan lihat di kita ya, kita sungguh-sungguh mencari Dia dan Dia boleh memulihkan kondisi kami perlahan-lahan. Jadi penting sekali ya ada dalam core ya. Mereka menjadi pagar kami untuk selalu remind kami saat mungkin kami kecewa gitu ya, kami lagi capek, mereka yang terus remind kita untuk terus ada dalam koridornya Tuhan. Mereka jadi support system kita, mereka doain kita, penting sekali untuk ada dalam core ya. Bergabunglah di core sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui aplikasi NDC di menu Join Core. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab Engkau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu.
tiada seperti Engkau. Mari bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Mari sembahlah Raja Agung dan Mulia, Yesus Kristus. Engkau besar, lebih dari segalanya, kami memuji-Mu. Mari angkat hati, angkat suaramu, katakan bersama. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih kuat lagi, agungkan Dia. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada yang seperti Engkau Tuhan, karena Engkau tiada tandingannya dan tiada tertandingi. Kau Allah satu-satunya yang besar, sumber dari segala sumber kehidupan ini. Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami selalu Tuhan mengharapkan dan selalu Tuhan melibatkan Engkau dalam hidup ini. Mari Bapak sebentar ketika firman-Mu disampaikan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu, urapan yang sama turun atas setiap umat-Mu. Apapun yang disampaikan sebentar tidak kembali sia-sia, tetapi membuat kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Kebenaran-Mu lah yang menjadi pelita bagi hidup kami. Di tengah-tengah dunia yang gelap kami tidak menjadi takut. Di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian, tapi kami tahu Tuhan ada kepastian yang datang daripada-Mu. Mari Bapak berbicara kepada setiap umat-Mu. Apapun yang Kau mau sampaikan Tuhan, hati kami, telinga kami, pikiran kami terfokus hanya kebenaran firman-Mu saja. Dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Apa kabar? Dua orang saja. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya percaya saudara di tengah-tengah kehidupan ini kita selalu percaya dan selalu yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita ya. Saudara, kita bisa ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini karena Tuhan terlibat dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang hari-hari ini dalam keadaan stres cukup berat saudara. Ya, sehingga mereka tidak bisa tidur. Kemarin saja waktu hari apa gitu ya, saya melayani di satu himpunan. Dan itu banyak kan ibu-ibu, saudara. Mereka ada salah satu ibu yang berkata dia tidak bisa tidur, dia merasa stres, ya kadang-kadang pikirannya terganggu. Saudara, hari-hari ini banyak orang stres, saudara. Ya, tapi kita percaya, saudara, berbahagialah Anda yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Amin. Tetap sehat, tetap kuat. Oke, mari. Saudara, hari ini saya akan berbicara satu topik yang menjadi esensi kekristenan sebenarnya. Yaitu bagaimana saudara dan saya berjalan dengan iman. Walking by faith. Saudara, iman bukan sekedar teori, iman bukan sekedar dimengerti, tapi iman adalah sebuah
aplikasi. Iman adalah sebuah pengertian, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Tanpa kita menjalani hidup kekristenan tanpa iman, maka kita nggak bisa melihat realitas janji Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan. Ada banyak orang mau ngalamin mujizat, ada banyak orang mau mengalami karya Tuhan yang dahsyat, yang supranatural dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak mau berjalan dalam iman. Nah ini nggak mungkin. Karena iman itu yang memungkinkan semua yang namanya supranatural terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda di Indonesia tentu kalau kita mau belanja, kita harus punya yang namanya mata uang rupiah. Betul? Transaksi perdagangan kita, belanja kita pakai rupiah. Saudara kalau kita pergi ke Amerika, transaksinya harus dengan US dollars. Kalau pergi ke Australia, kita harus pakai Australian dollars. Begitu kira-kira. Nah kalau Anda mau bertransaksi dengan surga. Saya ulangi, kalau Anda mau bertransaksi dengan surga, yang mana saudara surga adalah yang di atas segala-galanya. Tuhan hadir di sana, Tuhan nyata di sana. Kalau Anda mau bertransaksi dengan surga, Anda harus punya mata uang yang khusus. Tanda kutip mata uang yang saya maksud adalah iman saudara. Saudara, Roma 1 ayat 17, sebuah ayat yang saya mau sampaikan kepada saudara. Roma 1 ayat 17, di sana dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah menjadi nyata. Apa itu? Yang bertolak dari iman. Coba bilang sama saya begini, bertolak dari iman. Apa artinya bertolak dari iman? Dimulainya dari iman. Jadi kekristenan titik awal saudara Kristen itu adalah ketika Anda percaya Tuhan. Bukan diajak teman ke gereja. Saya ulangi ya, jelas nih ya, perhatikan baik-baik. Kekristenan saudara bertolak dari iman. Dimulainya dari apa? Percaya sama Tuhan. Bukan cuman sekedar hadir di gereja, diajak teman, atau Anda lihat ada poster, Anda datang ke gereja. Belum tentu saudara percaya. Orang yang ada di dalam gereja belum tentu percaya Tuhan. Saya maksudnya bukan di sini yang saya maksud. Di sana sini begitu. Bapak Ibu Saudara, saya lanjut ya. Bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan apa? Memimpin kepada iman. Jadi kalau Anda memulainya dengan iman, perjalanan kekristenan saudara akan memimpin saudara kepada level iman berikutnya. Jadi iman kita dimulai dari biji sesawi, kata Alkitab, tapi terus bertumbuh sampai menjadi sebuah pohon. Nah Bapak Ibu dikatakan begini saudara, karena ada tertulis, seperti tertulis, ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau Anda sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, mau mengalami hidup yang dia bawa di atas kayu salib dalam hidupnya, dan Anda mau mengalami kehidupan Kristus dalam hidup saudara, kehidupan kekal dalam hidup saudara, kehidupan yang mana maut tidak berkuasa atas hidup saudara, kalau Anda mau mengalami itu, Anda harus hidup oleh iman. Berarti iman itu sangat penting. Oh ya, kenapa sangat penting? Karena di dalam Lukas 18 ayat 8 berkata begini, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, yaitu Yesus, waktu datang kedua kali nanti, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, kalau Anda membaca ayat ini menarik. Kenapa sih Tuhan berkata kalau nanti dia datang kedua kali, apakah dia mendapati iman? Berarti ada kemungkinan dong. Waktu Yesus datang kedua kali, orang Kristen imannya lepas. Halo? Betul? Tidak lagi percaya sama Tuhan. Bisa terjadi? Sangat bisa. Kenapa? Karena dengan adanya kehadiran AI, Artificial Intelligence, dengan kehadiran teknologi, maka semua bisa digantikan dengan teknologi, makin lama orang makin gak percaya Tuhan. Makin lama orang gak percaya Tuhan, makin lama ketergantungan saudara dan saya bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada teknologi. Dulu saudara belum ada HP, kita gak masalah gak bawa HP. Halo? Betul? Tapi setelah ada HP gak kebawa dan ada di rumah, belahan jiwa kita lepas. Itu sebabnya saudara, kenapa hari-hari ini orang sangat bergantung pada teknologi. Karena teknologi akan satu titik menggantikan Tuhan. Saya kasih tahu saudara. Akan menggantikan Tuhan.
Maka itu saudara, Alkitab berkata, apakah aku mendapat iman? Karena hari-hari terakhir nanti saudara, teknologi mencoba untuk menggantikan apa yang Tuhan bisa lakukan. Saudara, itulah sebabnya kenapa Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara imanku. Artinya Paulus sendiri tahu iman dia sama Tuhan harus dipelihara. Kalau enggak akan goyah. Saudara, waktu Yesus datang kedua kali nanti, dia tidak tanya saudara dan saya, apakah engkau lagi ibadah di gereja atau tidak? Dia tidak tanya itu. Tapi dia tanya, ada iman atau tidak? Kenapa? Karena enggak menjadi masalah Anda ada di gereja atau Anda lagi di bioskop. Sepanjang Anda percaya pada dia sepenuh hati, enggak masalah. Paham maksud saya? Tentu orang yang percaya kepada Tuhan menjauhi kejahatan. Orang yang percaya sama Tuhan hidup dalam kebenaran. Enggak mungkin enggak. Ibrani 11 ayat yang ke-6, mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 11, hari ini saya mau mengajar saudara di malam hari ini tentang iman. Karena kekristenan transaksinya harus dengan iman. Kalau Anda tidak berjalan dengan iman, hanya dengan akal semata-mata, atau informasi, pengetahuan semata-mata, kita belum melihat kekristenan yang sejati. Amin? Mari kita lihat saudara, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi katanya, tanpa apa? Iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara mau nggak Anda ngalamin perkenanan Tuhan? Favor kalau bahasa Inggrisnya. Favor of God, bukan fever. Kalau fever demam saudara ya. Saudara, apakah Anda mau ngalamin favor of God, perkenanan Tuhan? Kalau Anda mau mengalami perkenanan Tuhan, artinya kalau Anda ngalamin perkenanan Tuhan, Anda sebenarnya belum bisa atau nggak mungkin bisa, tapi Tuhan buat saudara bisa. Itu adalah favor. Orang lain yang harusnya punya pengetahuan, punya gelar, punya pengalaman lebih banyak dari Anda, harusnya dia yang dipromosi. Tapi kenapa Anda yang dipromosi? Itu favor. Nah saudara, kalau Anda mau mengalami perkenanan Tuhan, tanpa iman gak mungkin. Makanya dia bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Berarti iman menjadi sebuah hal yang penting di mata Tuhan. Tapi justru banyak orang Kristen hari-hari ini gak menganggap itu penting. Kita menganggap ibadah lebih penting. Saya nggak bilang bahwa ibadah nggak penting, bukan itu maksud saya ya. Saudara pikir bahwa ibadah lebih penting, pelayanan lebih penting. Nah, sebenarnya yang lebih penting adalah iman saudara sama Tuhan. Ibrani 11 ayat 1. Saya akan kasih saudara beberapa ayat sebagai landasan untuk saudara pahami ini. Ibrani 11 ayat 1, dengar dalam bahasa Indonesia, nanti saya coba bahasa Inggrisnya. Karena dalam bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris, lebih jelas, bukan berarti dia yang Indonesia salah ya, bukan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Berhenti sebentar. Siapa yang punya pengharapan dalam hidup ini? Pernah berharap sesuatu? Pernah? Pernah punya pengharapan? Saudara mengharapkan sesuatu artinya sudah ada atau belum? Belum. Karena Anda belum ada, makanya Anda berharap. Saya kepengen punya rumah nih, saya berharap, berarti belum ada rumahnya. Kalau sudah ada rumah, ngapain lagi berharap? Berarti ada sesuatu yang Anda belum mengalami. Nah, untuk bisa menerima apa yang Anda harapkan di dalam Tuhan, landasannya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukan teman kita yang menolong kita. Halo? Bukan pemerintah yang menolong kita. Bukan pasca pandemi, ekonomi membaik yang menolong kita. No. Tapi Tuhan berkata iman adalah dasarnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang menarik, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita belum lihat, kita belum tahu itu bisa terjadi. Tapi iman bisa membuktikan itu ada. Artinya yang gak kelihatan menjadi kelihatan. Yang belum ada menjadi ada. Wow, dahsyat itu iman saudara. Coba bilang lagi sama saya, dahsyat itu iman. Yes. Nah, makanya dalam terjemahan bahasa Inggris dalam New King James Version, di situ dikatakan bahwa now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Coba bilang substance.
Coba bilang sama saya, substansi. Sekali lagi, substansi. Jadi iman sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggris adalah substansi atau materi. Untuk apa yang Anda harapkan, untuk apa yang Anda belum lihat, Anda butuh iman sebagai materinya, bahan bakunya. Baju saudara, baju saya, nggak terjadi begitu saja. Ada bahan bakunya. Betul atau tidak? Harus ada bahan baku. Anda makan apa? Bikin apa? Mie instan. Anda harus punya bahan bakunya. Ya harus ada mie instannya. Betul nggak? Harus ada bumbunya. Nggak ada bumbunya, nggak ada mie instannya, nggak akan jadi tuh mie instan. Anda nggak pernah bisa bikin nasi goreng kalau nggak ada nasinya. Nggak ada kecapnya. Nggak ada minyaknya. Betul? Nggak bakal terjadi. Jadi kalau mau bikin nasi goreng, mesti ada bahan bakunya dong. Betul? Kalau mau melihat yang tidak kelihatan, yang belum ada, Anda bisa alami, perlu ada bahan bakunya. Dan bahan baku itu adalah iman. Makanya kenapa saudara? Yesus pernah di suatu kali tidak bisa bikin mujizat. Padahal Yesus adalah master of miracles. Nggak pernah dia nggak bisa bikin mujizat. Setuju nggak? Anda setuju nggak kalau Tuhan itu master dari mujizat? Dia master. Kalau Anda bilang nasi sudah berubah jadi bubur, Tuhan bisa mengubah bubur jadi nasi. Bahkan dia bisa nanya, nasinya mau nasi Hainam, nasi goreng, apa nasi tim loh? Dia sanggup membuat itu. Why? Karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Bagi Allah tidak ada mustahil. Tapi menariknya di kampung halamannya, di mana dia dibesarkan, tidak banyak mujizat dia bisa buat. Kenapa? Karena ada banyak orang di sana tidak percaya. Nggak ada materinya Tuhan bikin mujizat. Tuhan mau bikin mujizat dalam hidup saudara. Anda percaya? Halo, Tuhan mau bikin mujizat dalam hidupmu. Tapi Tuhan lihat dulu, bahan bakunya ada enggak? Siapa yang mau ngalamin mujizat dalam hidupnya? Angkat tangan. Coba tanya sebelah saudara, ada bahan bakunya bro, sis, coba tanya. Ada nggak bahan bakunya? Kita cuma mau mujizat, tapi nggak ada bahan baku. Piye kata orang Jawa? Nggak bakal terjadi. Maka itu saudara, iman itu sebenarnya adalah 3 hal. Saya mau bagi kepada saudara. Berjalan dengan iman sebenarnya memperlihatkan 3 hal. Yang pertama adalah cara hidup saudara setiap hari. Kalau Anda mau bertanya, apakah saya berjalan dengan iman? Lihat cara hidupmu setiap hari. Apakah saya punya iman? Lihat ketergantunganmu kepada Tuhan. Ada apa enggak? Kalau Anda bilang saya berjalan dengan iman, coba lihat fokusmu kemana? Ke Tuhan atau bukan? 3 hal ini saya bahas sama saudara malam hari ini. Anda siap? 2 orang doang yang manggut-manggut. Anda siap? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara, yang pertama yang dikasih Tuhan, cara hidup saudara yang pertama. Itu berarti Anda selalu belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Tahukah dalam hidup ini tidak selamanya yang Anda lihat terjadi menurut apa yang Anda harapkan. Mau naik pangkat, nggak naik-naik pangkatnya. Lama nggak naik-naik, betul? Anda dijanjikan oleh Tuhan sesuatu, tapi nggak dapat. Lama. Saudara tahukah saudara dalam hidup ini ada latihan yang namanya belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 saya akan bacakan ayat ini. Tapi sebelum saya baca saya ceritain dulu kisahnya supaya mempersingkat membaca ayat ini. Suatu hari Lazarus sakit. Waktu sakit dikasih tahu orang kasih tahu kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Ketika Yesus dengar Lazarus sakit, harusnya apa? Dia langsung datang dong. Dia langsung sembuhkan dong. Tapi enggak ternyata. Kenapa? Dia malah sengaja memperlambat jalannya 2 hari. Sengaja 2 hari. Dan karena 2 hari Tuhan baru jalan, telat Lazarus mati. Ya, gitu ya saudara ya. Makanya orang bilang, ya seandainya kamu ada waktu itu dia nggak akan mati gitu loh kira-kira. Nah kemudian kita lihat Yohanes 11:15. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan ini. Anda masih mengikuti saya? Coba yang masih mengikuti saya lambaikan tangan saudara. Oke, puji Tuhan. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir waktu itu, kata Tuhan.
Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu apa? Dapat apa? Belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Jadi percaya itu perlu pembelajaran, sebuah proses belajar berjalan sama Tuhan. Ketika Anda merasa takut, apakah Anda belajar percaya? Ada ayat yang berkata, Mazmur 56 ayat 3, kita nggak buka. Ayat itu bilang begini, di saat aku takut, kata Daud, di situ aku percaya Tuhan. Dari ayat itu saya boleh simpulkan begini. Orang yang percaya sama Tuhan tidak harus tidak takut. Bisa punya takut. Tapi waktu Anda takut, Anda ambil keputusan mau belajar percaya sama Tuhan di tengah rasa takutmu. Malam hari ini, ketika Anda harus nunggu janji Tuhan, harus nunggu yang sebenarnya Anda harapkan gak kunjung tiba, apakah Anda belajar percaya? Kalau Anda mau belajar tentang menunggu, tadi sore jam 3 saya khotbah tentang waiting room, ruang tunggu. Saudara, Anda harus belajar untuk masuk dalam ruang tunggu Tuhan. Bagaimana saudara, waktu Anda harus menunggu, Anda belajar percaya enggak? Waktu Anda ngalamin tekanan dalam hidup ini, waktu Anda ngalamin kesusahan, waktu Anda ngalamin penderitaan, belajar percaya enggak? Atau mencak-mencak kita? Ketika situasi sudah menjadi mustahil, tidak mungkin, masih percaya enggak sama kita? Sama Tuhan? Saudara, Lazarus sudah mati, Marta bilang sudah telat, sudah busuk. Tapi Tuhan berkata, percaya kepadaku, akulah kebangkitan. Kadang-kadang Anda dalam situasi yang kayaknya udah tak mungkin, tak bisa. Tapi mau belajar percaya enggak? Ada situasi di mana Anda sudah nggak mungkin punya jalan keluar. Tapi Allah kita adalah Allah yang sanggup, Dia pencipta langit dan bumi. Dia bisa membuat jalan keluar di tengah jalan buntu. Saudara, saya kasih tahu saudara, sama Tuhan tuh nggak ada jalan buntu. Walaupun buntu, Dia bisa ketemukan jalan yang lain. Ada amin? Ketika Anda menghadapi masa depan yang tidak pasti, masa depan yang gelap, masa depan yang menakutkan, masa depan yang mengkhawatirkan, yang Anda dengar dari sosial media, yang Anda dengar dari banyak orang, membuat Anda mungkin gentar. Apakah Anda mau belajar percaya? Apakah Anda masih mau belajar percaya bahwa hidup yang aku jalani bersama Tuhan adalah hidup karena anugerah? Hidup karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang gilang gemilang buat saya. Apakah Anda belajar percaya? Banyak orang saudara, ketika ngalamin kesulitan, mencak-mencak, sungut-sungut, marah-marah, malah nggak mau ke gereja. Malah nggak mau berdoa. Ada orang kayak gitu saudara. Harusnya kan ketika ada masalah kita datang sama Tuhan ya. Betul nggak gitu saudara? Tapi ada orang justru lagi ada masalah lari dari Tuhan. Ada. Ada yang kayak gitu. Terutama di masa-masa pandemi selama ini. Malah disuruh ke gereja nggak mau, malah disuruh berdoa nggak mau. Malahan sebenarnya kita justru lagi ada masalah, kita harus makin mendekatkan diri sama Tuhan. Amin. Banyak orang justru lagi ada masalah mendekatkan diri sama bioskop, ini yang jadi masalah. Ketika kita lagi ada masalah, kita mendekatkan diri dengan apa yang namanya department store. Saudara, orang kalau lagi stres, saudara nggak mikir belanjanya, tahu saudara. Apa aja dibeli. Ntar waktu bayarnya baru stres. Kan gitu. Belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Semasa Anda belajar percaya di hari-hari ini, Anda menunjukkan seberapa Anda percaya sama Tuhan. Menunjukkan apakah Anda berjalan dengan iman atau enggak. Saudara, kadang-kadang kita kalau lagi ada masalah, kita cari jalan keluar sendiri loh. Benar nggak saudara? Oh iya. Gue udah nggak tahan nih, gue udah nggak bisa nih, gue mesti cari jalan keluar nih, gue mesti begini nih, gue mesti begini. Itu jadi masalah. Coba saya mau tanya sama saudara. Anda berasal dari dunia ini atau bukan? Saudara tahu nggak saudara? Sumber hidup saudara bukan dari dunia. Coba yang setuju sama saya lambaikan tangan dulu dong. Sumber hidupmu bukan dari dunia. Coba angkat tangan. Tuhan menciptakan manusia di hari ke-6.
Hari pertama sampai hari kelima, Tuhan ciptakan apa? Sumber daya. Nah, kalau bahasa Inggris enak nih. Source and resources. The source, sumbernya adalah Tuhan. Resources adalah apa yang sudah diciptakan selama ini. Tuhan memberikan resources, sumber daya, hari pertama sampai hari 5. Semua disediakan Tuhan. Tapi yang membuat sumber hidup Adam dan Hawa, manusia, adalah Tuhan. Saudara tidak mencari jawaban dari dunia. Tapi saudara dicari dunia karena dunia perlu jawaban dari saudara. Oh, come on. Ada amin, saudara? Saya kasih tahu saudara, jangan dibalik-balik pikiran saudara sama dunia. Anda tidak mencari jawaban dari dunia. Tapi dunia justru datang sama saudara untuk cari jawaban. Kalau Anda nggak percaya, baca nanti di rumah Yesaya 60. Dalam Yesaya 60 ayat 1 Tuhan berkata apa? Bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu terbit atasmu. Karena raja-raja, bangsa-bangsa akan mendatangi terangmu. Berarti, saudara itu jawaban. Saudara itu solusi. Jadi belajar percayanya bukan sama dunia, Bapak Ibu. Bukan belajarnya sama dunia, bro, sis. No. Tapi Anda belajar percayanya sama siapa? Tuhan. Sore dan malam hari ini saya mau mengajak saudara yang pertama, kalau Anda menunjukkan Anda berjalan dengan iman, belajar percaya dengan Tuhan dalam setiap aspek hidupmu. Katakan amin. Siapa yang mengerti? Coba lambaikan tangan saudara. Haleluya. Belajar percaya. Yang kedua, ketergantungan saudara sama Tuhan. Amsal 3 ayat 5 firman Tuhan bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kenapa kita bersandar pada pengertian kita sendiri? Karena kita pikir kita punya mbah Google. Karena kita berpikir kita bisa cek di sosial media. Kita bisa cek di Wikipedia. Kita berpikir bahwa mbah Google adalah jawaban. Sehingga tanpa disadari ketergantungan kita makin hari makin kuat dengan apa yang ada di dunia maya, internet. Tapi saudara yang dikasihi, yang Tuhan mau adalah jangan bergantung pada pengertianmu sendiri. Tapi percayalah kata Tuhan dengan apa? Segenap hati. Artinya apa? Bergantung penuh sama Tuhan. Halo? Ada amin? Suatu hari, murid-murid lagi mau menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan. Anak ini dari kecil suka dirasuk setan, dan kalau sudah dirasuk setan, kejang-kejang saudara. Giginya berkeretakan, terus dia guling-guling, lalu mau masuk ke api, mau masuk ke air gitu ya. Setan itu kan mencuri, membunuh, dan membinasakan kan. Murid-murid coba usir setan, gak bisa. Tapi Yesus datang sederhana, Tuhan bilang, keluar kamu setan, keluar. Murid-murid, kok gitu gampang? Lalu murid-murid bertanya sama Yesus ketika Yesus ada dengan murid-murid di rumah. Murid-murid bertanya, kenapa tadi kami lakukan gak bisa, kok kamu lakukan gampang benar? Jawaban Yesus menakjubkan. Saya kasih tahu saudara, jawaban Yesus menakjubkan dan ini penting buat saudara dan saya. Tuhan bilang begini, jenis ini, setan jenis ini, hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya apa? Tuhan lagi mau ngomong begini, dengar baik-baik ya. Ada dalam hidup saudara yang Anda gak bisa lakukan apapun kecuali dengan doa dan puasa. Nangkep gak sih? Coba yang nangkep lambaikan tangan saudara. Ada dalam hidupmu Anda gak bisa selesaikan dengan uangmu. Anda nggak bisa selesaikan dengan pengalamanmu. Anda nggak bisa selesaikan dengan mbah Google. Anda nggak bisa selesaikan dengan Wikipediamu. Anda nggak bisa selesaikan dengan sahabatmu. No. Hanya Allah yang bisa selesaikan melalui doa dan puasa. Kalau Anda ngerti ini, ketergantunganmu sama Tuhan harusnya makin kuat.
Betul atau tidak? Anda harus belajar bergantung sama dia. Karena sumber jawabannya adalah Tuhan. Kalau Anda baca dalam 2 Tawari 20, ya dalam 2 Tawari 20, saya nggak akan bacakan ayat itu saudara. Dalam 2 Tawari 20 ayat 3 dan seterusnya Anda baca. Cerita tentang bagaimana Yosafat dikepung musuh. Musuh itu betul-betul datang. Ada 3 musuh sekaligus datang kepada dia. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia merasa dia nggak punya kekuatan. 3 pasukan datang kepada dia, nggak cukup untuk lawan 3 pasukan. Tapi dia berkata begini, Tuhan, Engkau adalah sumber dari ketergantungan kami kepadamu. Engkau tahu kami tidak punya kemampuan. Kami hanya mau percaya kepadamu. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia perintahkan seluruh masyarakatnya. Puasa, doa, dan puasa. Bukan puasa doa ya. Puasa doa tidak sama dengan doa puasa. Puasa doa artinya Anda berpuasa untuk berdoa. Doa dan puasa. Dia bilang ayo berdoa, ayo berpuasa. Mereka berdoa. Tiba-tiba ada seorang nabi Tuhan datang. Dia bilang jangan takut katanya. Besok kamu, Tuhan akan berperang gantikan kamu. Apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia pimpin bawa tim. Tim yang pertama maju adalah tim praise and worship. Ada perang model apa itu saudara? Perangnya dipimpin oleh praise and worship. Cari mati apa? Enggak. Tapi apa yang terjadi ketika dia lakukan itu? Musuh saling berperang. Tumpah darah di antara musuh. Kenapa? Karena dia percaya. Hari ini barangkali Anda sudah nggak tahu lagi kekuatan saudara dari mana. Belajarlah bergantung sama Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan perlu ada dalam hidup saudara sedemikian rupa sampai saudara bergantung sama dia. Ada sebuah lelucon, mau dengar nggak saudara? Orang itu terpleset jatuh ke jurang. Terus tiba-tiba ada satu batang pohon muncul dari tebing, dia sempat pegang, dia bergelantungan. Jadi nggak sempat jatuh, dia lihat di bawah jauh benar. Terus dia bilang, Tuhan tolong Tuhan gitu. Tuhan tolong gitu. Yesus tolong gitu. Nah, berarti ini orang Kristen. Yesus tolong gitu. Tuhan ngomong loh. Dia dengar. Tuhan bilang apa? Lepaskan peganganmu. Dia suruh lepas. Terus dia ngomong lagi. Ada yang lain gak? Gitu saudara. Anda ngerti maksud saya? Tadinya bilang Tuhan tolong. Tapi begitu Tuhan mau tolong tidak seperti yang Anda harapkan caranya. Kita bilang ada yang lain enggak? Gitu saudara. Bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan tahu. Lepaskan. Karena malaikatku akan menjaga kamu. Lah itu kan yang dia nggak tahu. Tuhan punya berbagai macam cara. Kalau Tuhan bisa keluarkan bangsa Israel dan membelah laut Kolsom. Kenapa enggak? Dia bisa membuka persoalan saudara dan menyelesaikan persoalan saudara. Amin. Tuhan gak pernah kebingungan. Tuhan gak pernah habis akal. Tuhan gak pernah kebakaran jenggot kalau bahasanya. Sehingga bingung apa yang terjadi. No, Tuhan tidak pernah galau. Percaya penuh sama dia, bergantung sama Tuhan. Katakan amin. Ketiga yang terakhir. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Saudara tahu nggak? Apa yang Anda fokuskan akan bertumbuh. Kalau Anda fokus pada kelebihanmu, kelebihanmu bertumbuh. Kalau Anda fokus pada kelemahanmu, kelemahanmu bertumbuh. Serius. Nggak usah ngomong kelemahan dan kelebihan deh. Saya tertarik begini. Pernah nggak sih Anda punya pengalaman seperti ini? Anda berpikir saya mau beli mobil. Dengan saya punya budget segini, saya mau beli mobil. Merek tertentu, saya sebut lah ya mereknya ya, tertentu ya. Tanpa sebut nama mereknya tentunya. Merek tertentu, jenis tertentu, warna putih. Nah, atau warna biru deh gitu. Mobil merek tertentu, jenisnya dari mobil itu, dan warnanya biru. Anda putuskan Anda mau beli itu. Tiba-tiba Anda bisa bilang begini, kok mobil itu banyak di jalanan? Seliweran. Merek itu jenis yang gua mau warnanya biru pula lewat-lewat.
Pertanyaan saya, emang selama ini nggak pernah lewat? Ayo saya mau tanya, selama ini emang nggak pernah lewat? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Motor kayak, mobil kayak, apa kayak yang Anda mau beli, tiba-tiba muncul banyak. Emangnya nggak pernah muncul selama ini? Muncul, cuman Anda nggak perhatiin. Tapi gara-gara sekarang mau beli, jadi perhatiin. Paham nggak? Itu orang kok pakai baju yang kayak gue mau beli tuh, gitu. Padahal dia udah pakai, banyak orang pakai gitu, Anda nggak perhatiin. Karena tiba-tiba sekarang Anda lagi mau beli baju yang model gitu. Apa sarana? Gitu ngomongnya. Why? Karena Anda lagi fokus. Kalau Anda fokus sama Tuhan, Anda ketemu Tuhan. Kalau Anda fokus sama Tuhan, Anda lihat kebesaran Tuhan. Kenapa sih orang suka komplain? Sungut-sungut? Pernah ngalamin sungut-sungut komplain? Marah-marah? Karena fokusnya sama masalah. Karena Anda fokus sama masalah, yang gak mengenakan itu makin besar, bikin Anda makin gak enak tahu. Makin komplain. Tapi kalau Anda fokus sama Tuhan, apa yang terjadi? Anda bersyukur. Anda percaya, Anda yakin, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, Allahku dahsyat. Dia pasti tolong saya. Karena itu karena Anda fokus kepada dia. Ibrani 12 ayat kedua, mari kita baca firman Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ingat tadi, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ketika Anda fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada ketidakmampuan saudara dan sebagainya, maka Anda akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Jangan heran Tuhan akan membuka matamu yang selama ini Anda nggak lihat. Karena Anda fokus sama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda percaya sama Tuhan, berjalan dengan iman saudara, artinya Anda fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah ya. Bukan itu loh yang saya maksud. Fokus sama Tuhan tuh berarti Anda seolah-olah mengabaikan masalah saudara. Enggak. Masalahmu tetap ada. Tapi Anda fokusnya bukan ke masalah. Karena kalau Anda fokusnya pada masalah, Anda makin takut, makin khawatir, makin cemas, makin bingung, makin pusing, nggak bisa tidur. Kan banyak orang nggak bisa tidur di rumah, tidurnya di gereja, kan begitu. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud, oke. Ya sudahlah. Gitu. Kenapa kamu tidur di gereja? Di rumah nggak bisa tidur. Kok bisa di gereja tidur? Ada hadirat Tuhan, oh haleluya. Kalau kita fokus ke Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Hati kita jadi beres. Plong. Kalau hati kita bisa beres, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Artinya Anda sedang zing dengan surga. Anda sedang lagi zing, update Anda punya iOS. Anda sedang zing dengan Tuhan. Dan akan terjadi sesuatu yang namanya kekuatan dari Tuhan, pembekalan dari Tuhan. Dan Anda bisa lihat mujizat dalam hidupmu. Bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, kenapa? Karena lihat masalah. Padahal Tuhan hadir nggak di situ? Hadir, ada tiang awan, ada tiang api, betul? Air yang pahit jadi manis, coba. Ada mana, ada roti, ada daging, di mana saudara roti bisa turun di padang gurun kayak gitu? Jutaan orang makan. Nggak ada bakery mana juga berani ambil kontrak supply tiap hari, nggak ada yang berani. Nggak ada ternak-ternak yang namanya burung puyuh juga berani tiap hari supply begitu. Hanya Tuhan, tapi mereka nggak bisa lihat Tuhan. Kenapa? Fokusnya ke masalah. Padahal ada Tuhan nggak di padang gurun? Ayo, saya tanya, ada Tuhan nggak? Berarti Tuhan ada nggak di masalah saudara? Di tengah hidup saudara? Ada. Fokusnya kemana? Coba tanya sebelah saudara, fokusmu kemana bro, sis? 3 hari ini saya tutup. Saya simpulkan. Kalau Anda berjalan dengan iman, nomor 1, belajar, percaya. Nomor 2, bergantung penuh sama Tuhan. Nomor 3, fokus pada Tuhan. Dunia boleh gonjang-ganjing. Dunia boleh berubah. Anda tetap jalan dengan iman. Anda lihat jalan di depanmu dibuka Tuhan. Dan Anda lihat kemenangan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Percaya penuh pada Dia. Arahkan hatimu pada Dia. Tuhan, aku berdoa sore hari dan malam hari ini. Dalam ibadah yang terakhir ini, aku percaya Roh Kudus
Engkau sanggup Tuhan membuka mata hati kami, memberikan kepada kami Tuhan pengertian. Berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan pengertian kami. Bukan berjalan dengan pengetahuan kami, bukan berjalan dengan apa yang kami alami. Tapi kami berjalan dengan iman yang Kau berikan pada kami. Mari Tuhan jemaat-Mu yang hadir hari ini, buat mereka menyadari bahwa tantangan di depan mereka tidaklah menakutkan. Kalau mereka terus fokus kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk umat-Mu hari-hari ini yang sedang ada di dalam tekanan hidup, masalah, pergumulan hidup. Biarlah Tuhan mereka mendengar firman-Mu hari ini, mereka dilepaskan, mereka dikuatkan, mereka diyakinkan bahwa mereka punya pengharapan, mereka punya Tuhan, masa depan mereka terjamin oleh karena Tuhan. Berkat-Mu Tuhan turun atas setiap umat-Mu. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Engkau Roh Kudus belum selesai. Sempurnakan setiap perkataan firman yang mereka dengar, sehingga mereka bisa mengerti saat mereka tidur, saat mereka bangun, saat mereka doa, saat mereka baca Alkitab, mereka diingatkan kembali apa yang disampaikan sore hari dan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap dan diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Ya, silakan duduk. Terima kasih Pastor Leonardo Samsuri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apakah saudara diberkati hari ini? Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, apabila membutuhkan dukungan doa dan konseling, layar kiri kanan ada scan QR, saudara bisa tulis. Nanti langsung ditanganin oleh tim doa dan konseling. Dan jangan lupa saudara untuk mengikuti Revival Night setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.00 di YouTube channel NDC Ministry. Oke, baik, mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah ini. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini ada hadirat Tuhan dan sudah melawat setiap hidup kami Tuhan. Hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang mungkin harapannya sudah mulai hilang. Tuhan bangkitkan kembali supaya kami memiliki pengharapan, iman kami tertuju kepada Tuhan, dan kami percaya ketika hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan pada malam hari ini. Setiap kami dilawat oleh Tuhan, baik yang on-site maupun yang mengikuti live streaming Tuhan. Engkau lawat semuanya dengan anugerah, dengan berkat Tuhan secara khusus turun melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami membuka hati, kami menerima berkat Tuhan. Mari saudara arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah. Biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah turun melimpah-limpah melalui Bapa Surgawi, melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, senantiasa menyertai hidup kita, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati semua.